Mandiri sejahtera. Mantap. Oke, baik teman-teman. Melanjutkan acara berikutnya. Materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Diningrat. Peraturannya tetap sama seperti yang tadi, untuk tidak bertanya di tengah-tengah penjelasan. Kemudian ketika Pak Bayu memberikan kesempatan bertanya, tetap tunggu mikrofon dulu untuk bertanya supaya semua bisa terekam. Gitu ya. Oke Pak Bayu, teman-teman sudah siap, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, mari ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep pertanian yang saya menyebutnya sebagai pertanian organik. Kenapa kita harus kembali ke konsep pertanian organik? Jadi kalau Bapak Ibu membangun rumah, kita perlu namanya pondasi. Ketika Bapak Ibu pondasinya salah, saya jamin rumah itu pasti akan roboh. Di dalam sektor pertanian juga sama. Yang menjadi kendala kenapa pertanian di Indonesia ini tanda kutip tidak bisa berkembang. Jadi terus terang di sektor pertanian, perikanan, peternakan, kita sangat sulit untuk berkembang. Karena apa? Pondasinya salah. Jadi kalau seringkali saya sudah mengajarkan kata organik. Organik itu bukan pupuk organik Bapak Ibu. Organik itu bukan hanya kalau kita gunakan kompos. Organik itu bukan kalau kita gunakan barang-barang yang bukan kimia, bukan. Organik itu ada dua. Yang pertama organik itu adalah teratur. Dan yang kedua adalah seimbang. Jadi yang dimaksud pertanian organik itu adalah pertanian yang berputar, yang terjadi satu siklus atau satu lingkaran. Kenapa saya katakan itu? Nomor satu teratur dan seimbang. Tidak bisa hanya berjalan di salah satu sisi. Hari ini yang sudah betul-betul petani, kemarin saya sudah dengarkan pada waktu perkenalan, saya minta maaf, hampir 90% petani gagal. Kenapa kok gagal? Karena mereka terpincang jalannya. Coba saya katakan pincang. Orang bertani, apa yang mereka pikirkan ketika saya mau tanam cabai? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Nomor satu yang pikirkan dulu kenapa mau tanam cabai yang harus disiapkan apa nomor satu? Pupuk dulu, bibit dulu, betul ya? Beli enggak semuanya? Beli. Semua bahan baku, biaya semua beli, betul? Terus habis gitu ketika jual, Bapak Ibu sudah tahu enggak jual kemana? Ke siapa saja yang mau beli, betul? Harganya bisa Bapak Ibu pegang tidak? Biayanya bisa dihitung tidak? Biaya produksi bisa dihitung tidak? Hanya pabrik yang namanya petani bisa menghitung biaya, tidak bisa menghitung harga. Bapak Ibu tanya harganya ke siapa? Ada pembeli datang, Pak harganya berapa? Loh kan kebalik tuh Bapak Ibu. Betul atau betul? Kalau konsep seperti itu yang satu tergantung, yang satu tergantung. Di mana kekuatan kita? Coba kita nalar dulu sama-sama. Pupuk tergantung, buktinya apa? Tidak ada pupuk, Bapak Ibu bingung tidak? Bibit tergantung, obat-obatan tergantung, habis gitu jual tergantung. Paham maksud saya? Dan kita kayak berdiri di atas air ini ceritanya, pasti kejemplung. Betul atau betul kira-kira? Peternakan juga sama. Perikanan juga sama. Biaya bisa dihitung, pakan bisa dihitung, bibit bisa dihitung, jual tidak bisa dihitung.
Kenapa kok jualnya tidak bisa dihitung? Karena harga kita tidak tentukan. Kalau saya mikir ke arah bisnis pertanian secara konvensional, kita tidak rubah pondasi Bapak Ibu, saya jamin 100% petani akan habis. Terus saya ke kasus yang berbeda, saya minta tolong. Pupuk kimia itu kapan Bapak Ibu digunakan? Tahun 80-an. Hari ini kalau kita tanya mau bertani, yang ditanyakan kan pupuk, betul enggak? Dulu nenek moyang kita ketika mereka bertani, mereka pikir beli pupuk atau tidak Bapak Ibu? Kenapa sekarang kok kita mikir beli pupuk? Yang lebih parah lagi satu, mereka akan selalu berkata tanpa beli pupuk tidak bisa bertani, betul atau tidak? Itu betul atau salah? Ayam. Kalau ayam baru netes makanannya apa Bapak Ibu? Pur. Pur itu tahun berapa? 80-an. 90-an. Sebelum itu, Bapak Ibu masih makan ayam enggak? Ayamnya makannya apa? Coba mbah kita tanya, kok enggak beli pur gitu, bingung dia. Hari ini Bapak Ibu kalau pelihara ayam, bisa enggak gemuk kalau enggak kasih pur? Ada yang salah enggak di sini? Ayamnya dulu bisa gemuk enggak Pak? Perikanan, pelihara lele. Pelihara ikan lele, tahu ikan lele? Makanannya apa ikan lele? Pelet tahun berapa? Pernah di danau atau di sungai mancing dapat ikan besar? Siapa yang ngasih makan? Ada yang lebih parah lagi. Laut itu loh Bapak Ibu. Pernah dikasih konsentrat enggak? Ikannya besar atau kecil? Saya minta maaf. Mulai tahun 80-an memang kita berubah ke fase yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang paling ngeri yang saya bayangkan. Yang dirubah dari cara berpikir kita adalah minta maaf. Mindset kita, otak kita diterdilkan. Kita lagi Zoom enggak? Peserta dari mana tak sapanya dulu enggak apa-apa? Baik. Saya menyapa bagi peserta Zoom baik dari Korea, Malaysia, juga teman-teman dari Indonesia yang lain. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau ada pertanyaan boleh di WA call center. Nanti insya Allah akan kita jawab. Jadi saya sampaikan halo selamat datang di materi kami saat ini. Kembali ke materi Bapak Ibu. Kita telah kehilangan basic. Itu yang membuat kita hancur menjadi petani. Dan mulai tahun 80-an hingga tahun 2020-an, berarti sudah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun ternyata satu cara untuk merubah mindset. Saya ulangi ya, 30 tahun adalah cara untuk merubah mindset. Sehingga apa? Ketika kita ngomong pertanian organik Bapak Ibu, kayak itu menjadi pertanian primitif. Betul ya? Dari sana Bapak Ibu itu menjadi beban bagi saya. Kenapa saya katakan itu menjadi beban dari saya sendiri? Kalau kita semua pertanian tergantung seperti ini, saya jamin 100%. Tidak ada orang mau bertani. Karena semua tergantung. Padahal pertanian yang disebut organik itu adalah teratur dan seimbang. Ini menjadi satu siklus, lingkaran. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat satu lingkaran, saya jamin tidak akan bisa bergerak. Saya kasih contoh, seandainya bentuknya Bapak Ibu cuma angka 1, bisa bergerak enggak? Ya mancep Pak. Bentuk kotak, bisa bergerak Pak? Bisa, susah ngelundungkan, betul atau tidak? Tetapi kalau sudah bulat, mudah atau susah?
Tinggal ditaruh di tempat tinggi seperti bola salju, tinggal ditaruh, semakin lama akan semakin besar. Dari sana saya membuat teori terpaksa menjadi kaya. Semua orang kepengen kaya, betul? Ada di sini yang datang karena kepengen jadi miliarder? Enggak ada ya? Atau malu ngomongnya? Nah, padahal minta maaf, orang bertani rata-rata kan untuk bisnis. Betul atau tidak kira-kira? Bertani untuk bisnis, beternak untuk berbisnis, punya perikanan untuk bisnis. Semua adalah ujung-ujungnya bagaimana bisa menghasilkan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, lebih banyak yang bangkrut, tapi herannya satu, untung 1 kali, 2 kali diperbesar bangkrut. Untung 1 kali, 2 kali diperbesar hancur. Habis gitu bangkit lagi dari bawah, dapat modal lagi, bangkrut lagi. Dan itu terjadi di pertanian. Grafiknya seperti detak jantung. Untung, rugi, untung, rugi, untung, rugi. Akhirnya jadinya mati. Nah, karena itu ayo berubah. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu bisa bersama dengan kami selama 1 minggu. Silakan bertanya bebas, mulai dari mana, bagaimana caranya, silakan. Tetapi jangan sakit hati, saya tetap akan mengajarkan satu. Bertani tanpa modal. Kalau saya mencetak pengusaha, sudah kaya jadi miliarder gampang. Tetapi kalau dari sederhana, dari tidak ada apa-apa, bisa menjadi miliarder, itu yang luar biasa. Nanti perjanjiannya begini, saya yakin Bapak Ibu semua yang datang ke sini punya uang. Saya minta tolong, pekerjaannya Bapak Ibu jalankan seperti biasa. Tapi mulailah konsep kami dengan hal yang biasa. Modal kalau perlu cuman maksimal 1 juta gitu aja. Kalau 1 juta jadi miliarder kan keren tuh Bapak Ibu. Keren. Kalau modal 1 miliar jadi 1 miliar gampang. Karena sudah jadi miliarder sebelumnya. Siapa yang saya harapkan satu? Bapak Ibu di desa masing-masing, kalau perlu yang dari desa yang miskin, yang notabene tidak berpendidikan, dari sana keluar miliarder-miliarder baru dari sektor pertanian. Ini adalah hidup saya, ini adalah kegiatan saya setiap hari, dan sudah berkali-kali ini saya buktikan. Modalnya cuma 2 kata. Yang kaki kiri namanya tekun, yang kaki kanan namanya setia. Jadi susah senang jalani bersama-sama, itu real yang tidak boleh ditinggalkan. Bapak Ibu tekun saja, tidak setia bubar. Bapak Ibu tekun dan setia, terus melangkah. Maksudnya di mana? Begini. Mbak KB tadi sudah singgung sedikit bahwa pertanian itu cuma bicara tanggung jawab. Tanggung jawab itu tujuan akhirnya apa Bapak Ibu? Tujuan akhirnya adalah mandiri. Kenapa sih laki-laki atau perempuan baru boleh menikah setelah usia 20 dan 25 tahun? Karena dia sudah bisa bertanggung jawab. Betul ya, syarat menikah kan ada ya. Kenapa kok enggak 12 tahun boleh menikah gitu? Ya enggak mungkin tanggung jawab. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dewasa atau orang yang mandiri. Saya minta maaf, yang dirusak oleh rusaknya suatu bangsa, yang dirusak pertama kali adalah kemandirian. Kemandirian itu bicara tentang sebelah katanya adalah merdeka. Kenapa saya katakan itu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lulus saja bisa bertanggung jawab, selesai masalah Indonesia. Selesai masalahnya Bapak Ibu. Saya kasih contoh, orang selalu kepengen dapat rezeki yang besar atau rezeki yang kecil. Tapi masalahnya satu, yang punya rezeki siapa? Gusti Allah, setuju? Yang punya rezeki Gusti Allah. Kalau Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu aja yang megang uang, diberikan ke anaknya, tidak bisa bertanggung jawab, mau diberi besar atau diberi kecil? Saya ulangi lagi, biar ngeh, biar sadar.
Seandainya Bapak Ibu saja yang punya uang, betul ya, diberikan ke anaknya. Kalau anaknya tidak bertanggung jawab, diberi besar atau diberi kecil? Kalau kepingin diberi besar harus bisa Nah, sudah selesai toh? Sudah pulang? Sudah selesai. Jadi kenapa kuncinya cuma satu? Pertanian itu hanya bertanggung jawab aja sudah selesai. Siapa yang gagal berarti dia tidak bertanggung jawab. Karena apa Bapak Ibu? Pertanian, peternakan, perikanan 99% itu tergantung ke yang punya hidup. Percayalah. Punya sapi dibesarkan dari kecil ke besar, terakhir dapat rumput yang disemprot, tahu-tahu diberikan wassalam. Betul atau tidak kira-kira? Punya ikan, airnya dari selokan diutus di atas sana yang ngeracun ikan Bapak Ibu. Airnya masuk ke kolam, selesai enggak kira-kira? Selesai. Punya padi, tahu-tahu ada belalang datang, ada burung datang segerombolan gitu, 1 hektar dibantu manen Bapak Ibu. Karena itu ternyata pertanian itu hanya mutlak tergantung. Karena itu setelah saya teliti bertahun-tahun, saya penelitian ini butuh 30 tahun lebih Bapak Ibu. Saya pertanian kimia itu mulai tahun 90 sampai tahun 2000. 10 tahun. Waktu itu pupuk belum langka, pupuk itu gampang. Pupuk itu mudah, obat-obatan mudah. Tahun 2000-an saya sudah main di perikanan, peternakan semua tapi full kimia. Pada waktu itu. Dan gagal hasilnya. Karena hasilnya gagal itu hitungan saya karena bisnis. Saya bisa membuat analisa untuk cabai, untuk bawang, untuk kacang, untuk padi dengan analisa itu, dan padi terus terang jujur tidak pernah masuk hitungan saya karena tidak bisa dihitung. Dihitung dengan tenaga kerja tidak pernah ketemu Bapak Ibu. Udah jujur gitu. Akhirnya ya jujur saya tidak pernah tanam padi karena tidak ada uangnya waktu itu. Dari sana saya harusnya berubah. Saya berubah setelah apa? Setelah saya betul-betul mengalami banyak kegagalan. Dan setelah saya teliti betul, ternyata kuncinya cuma satu, tanggung jawab. Saya mulai bisnis ini, saya mulai dari pertanian organik ini ketika ekonomi kami tidak baik-baik saja. Ketika rumah masih kontrak, ketika tidak punya lahan terbatas. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, saya memulai bisnis pertanian organik. Apa yang saya lakukan dengan tanggung jawab? Ini Bapak Ibu mungkin sudah sering kali dengar ya. Kita sering kali berpikir Bapak Ibu, orang itu tidak akan bisa menabung kalau dia tidak punya. Betul atau tidak? Bapak Ibu siapa yang hobi menabung di sini ada? Nabung gitu ada enggak? Apanya ditabung Pak gitu ya? Wong semua cuman pas-pasan kan gitu kan? Nah, tapi sebenarnya menabung itu harus menjadi gaya hidup. Kalau enggak bisa nabung uang, kalau uangnya masih belum cukup, jangan nabung uang. Tabunglah yang kita punya. Saya tanda kutip, tabunglah apa yang kita punya. Ketika kita menabung sesuatu yang kita punya, itu sedang menanamkan kepikiran kita tentang kata menghargai dan bertanggung jawab. Saya minta maaf, ini saya sering kali survei. Ke rumahnya orang miskin Bapak Ibu, berantakan atau tidak? Barang berharga keleleran gitu atau tidak? Kayak tidak ada harganya, betul atau tidak? Di rumahnya orang kaya, barang apapun disimpan dalam gudang, betul atau tidak? Gudangnya sampai penuh sesak gitu loh. Apa bedanya? Dari situ aja saya tunjukkan. Yang miskin menganggap semuanya tidak berharga, betul atau tidak? Yang orang yang kaya biasanya semuanya berharga, betul atau tidak? Sampai minta apa aja di situ tidak boleh kan gitu kan? Karena pelit katanya. Karena dia mikir itu berharga gitu loh. Nah, kalau kita berpikir Bapak Ibu, tanggung jawab dimulai dari mana? Nomor 1, dimulai dari limbah. Limbah itu berharga atau tidak? Tidak ada limbah berharga.
Tetapi saya mau katakan, limbah ini bagian dari rezeki kita atau tidak? Saya tunjukkan. Ibu-ibu yang belanja ke pasar. Ibu-ibu belanja ke pasar itu Bapak Ibu beli sayur, beli beras, beli ikan, beli lauk, beli semuanya, beli minyak. Ketika beli di pasar tadi kan dari uang yang diterima, betul kan? Boleh saya katakan uang ini sebagai rezeki? Dari rezeki yang kita terima. Ketika sampai di rumah itu berupa sayur. Apakah sayurnya dimakan semua? Tidak. Berasnya dicuci atau tidak? Sekarang ketika nyuci beras, beras itu bagian dari rezeki yang kita belikan beras. Setelah dapat beras dicuci, berarti air berasnya tadi bagian rezeki atau bukan? Bagian dari rezeki. Limbah rumah tangga. Kita punya nomor satu adalah air beras. Selama ini dibuang 100%. Pasti. Karena apa? Tidak berharga. Terus yang kedua, ketika beli sayur, yang dimakan itu maksimal 50%. 50%-nya dibuang. Saya minta tolong, jangan dibuang, disimpan. Terus yang ketiga, ketika kita habis makan nasi, Bapak Ibu, ada lauk, ada semua di situ. Kadang-kadang kan ada sisa toh makan itu. Sisa itu biasanya tulang kan tidak mungkin dimakan kan gitu kan. Sisa sayur, sisa apa kadang-kadang yang agak tidak senang kita buang kan gitu kan. Saya minta tolong, ketika di piring tadi bersih atau kotor ini Bapak Ibu? Bersih kan? Ketika jatuh saja ke tempat yang namanya tempat sampah, jadi kotor atau tidak? Bapak Ibu megang jijik atau tidak? Kenapa kok jijik? Kan baru aja turun. Image kita mengatakan sampah itu jorok. Sampah itu tidak berharga. Jadi saya minta tolong, limbah rumah tangga ini simpen. Ini caranya mendatangkan rezeki dari Gusti Allah. Ini caranya mendatangkan berkah dari Tuhan. Dengan cara apa? Bertanggung jawab. Prinsip saya, siapa yang bertanggung jawab akan diberi lebih. Ada orang datang ke kami atau komplain di dalam YouTube, Pak saya tidak punya tanah. Harusnya berbahagialah kalau belum kaya hari ini. Tahu maksud saya artinya? Kalau tidak punya tanah berarti ngerjakannya banyak atau sedikit? Kan bahagia, tugasnya cuma sedikit. Tapi biasanya yang punya sedikit digarap atau tidak? Kenapa tidak digarap? Karena cuma sedikit. Ayo minta tolong ya. Ini kata-kata yang betul-betul real di dalam kehidupan. Pertama kali Bapak Ibu tidak punya apa-apa. Berarti kalau tidak punya apa-apa tanahnya mungkin cuma sejengkal, betul ya? Biasanya karena tanah sejengkal mereka akan berkata tidak akan dikerjakan karena tidak menguntungkan. Setuju? Kenapa kok tidak menguntungkan? Berarti yang dia pandang bosnya dia adalah uang. Tujuannya hanya uang. Tetapi kalau kita punya konsep bahwa hidup kita adalah tergantung dari rezekinya Gusti Allah. Ketika kita ada sedikit, harusnya kita berpikir, alhamdulillah saya cuma diberi tanggung jawab sedikit. Kalau tanggung jawab ini sedikit dikerjakan dengan baik, harusnya baik atau enggak kalau cuma sedikit? Kalau cuma tanah 3 meter terus kita masih jadi pengangguran begitu Bapak Ibu, harusnya ada rumput tumbuh enggak di situ? Harusnya ada ulat enggak di situ? Ada belalang enggak ke situ? Takut sama kita. Karena kita ada di situ, betul kan? Pekerjaan saya Bapak Ibu bertahun-tahun saya ini pengangguran. Sampai sekarang pun saya ini pengangguran. Saya tidak mau kerja. Kenapa kok saya tidak mau kerja, saya senang nganggur? Karena satu, gitu. Orang pengangguran itu lebih cermat. Orang pengangguran itu lebih fokus. Fokus memperhatikan, fokus meneliti, fokus menganalisa. Itu karena pengangguran. Kalau saya sibuk bisa tidak mengerjakan itu? Tidak bisa. Makanya berbahagialah kalau kita hari ini mau jadi pengangguran. Serius Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tidak pekerjaannya peneliti?
Peneliti itu pengangguran atau pekerjaan toh Bapak Ibu? Duduk, ngerokok, ngelihat, keliling, enggak selesai-selesai. Betul enggak? Tinggal cara pandangnya aja yang berbeda. Istri saya seringkali komplain Bapak Ibu ke saya. Kita ini mbok yo rekreasi gitu loh. Masa setiap hari harus kerja? Saya itu melongo Bapak Ibu. Sebentar. Orang rekreasi itu kemana? Ke tempat rekreasi, betul atau tidak? Terus di rekreasi itu ngapain? Duduk, makan, ngobrol, betul atau tidak? Saya bilang, lah wong rumah kita itu loh semua tempat rekreasi, kok kurang rekreasi? Ternyata cara pandang itu berbeda. Nah, rekreasi kita itu apa Bapak Ibu? Rekreasi kita itu, manusia itu cuma ditugaskan 3 kok. Mengamati, menganalisa, dan mengerjakan. Kalau Bapak Ibu lulus di 3 ini, semua jadi profesor. Mengamati, amati saja. Enggak usah diapa-apakan. Amati saja. Nanti mereka akan mengajari kita sendiri. Terus setelah diamati, dianalisa. Setelah dianalisa, baru dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan, ya Bapak Ibu enggak pernah jadi miliarder. Cuman mimpi saja. Mengerjakan itu harus bangun dari mimpi. Nah, setelah kita ngerjakan ini, punya limbah rumah tangga ini, Bapak Ibu, boleh enggak saya katakan ini jadi pabrik? Pabrik apa Pak? Pabrik sampah. Saya minta tolong, siapa yang punya cita-cita anaknya besok punya pabrik semua? Punya ya, cita-cita ya? Mau punya pabrik semuanya? Uangnya siapa Pak? Buat pabrik itu modalnya 50.000 aja cukup Bapak Ibu. Saya minta tolong, uang 50.000 itu cukup. Buat apa Bapak Ibu punya uang 50 juta, 50 miliar buat pabrik kalau tidak bisa jalankan? Seandainya hari ini Bapak Ibu terima uang 50 miliar, ayo buat pabrik, bingung mau cari pabrik apa dulu, betul enggak? Terus setelah bangun pabriknya mau jual kemana? Sistemnya bagaimana? Jadi saya jamin bangkrut pabriknya. Paham maksud saya? Ini bicara cuma tanggung jawab. Saya kalau ngajari orang buat pabrik itu berapa? 50.000 cukup. Karyawannya siapa ya? Sendiri dulu dong, dirjen, direktur ijen. Loh kan ini ya. Sebelum Bapak Ibu rekrut orang, Bapak Ibu harus tahu pekerjaannya dulu. 50.000 itu beli apa Pak? Beli ember. Ingat, rezeki kita dari pekerjaannya Bapak Ibu atau pemberian? Pemberian itu berarti bonus, setuju? Itu wujud dari tanggung jawab. Siapa yang kepengen diberi lebih, berarti dia harus punya kemampuan lebih. Kenapa sih gajinya minta maaf? Kuli sama insinyur beda. Tanggung jawabnya beda. Kalau kuli kepengen gaji insinyur, kacau dunia. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nanti mereka ya sudah, tidak usah sekolah saja, saya bisa jadi insinyur. Kalau tidak punya kemampuan, tidak akan diberi lebih. Tapi siapa yang punya kemampuan akan diberi lebih. Nah, mulai pabrik itu dari sini saja. Ini pabrik Bapak Ibu bilangnya. Setuju ya? Bilang dirinya sendiri-sendiri, saya akan buat pabrik. Kok ragu-ragu? Kalau ragu-ragu nanti sampai di rumah bingung Bapak Ibu. Dengarkan saya. Ketika saya buat pabrik pertama kali Bapak Ibu, siapa yang paling marah? Istri saya. Ini ngumpulkan sampah terus menerus. Iya kalau bisa jual. Waktu itu minta maaf, saya belum bisa beli ember. Saya ngumpulkan cuma pakai botol-botol bekas. Botol-botol minuman gini harganya cuma waktu itu ya 10-15 tahun itu harganya cuma 50 sampai 100 rupiah Bapak Ibu. Ngumpulkan enggak sedikit loh, bertonton. Hebat atau keren? Keren dan konyol sebenarnya. Enggak laku dijual. Siapa mau beli air beras? Coba bayangkan. Ada sini orang sakti marketing gitu, bawa ke pasar air beras gitu. Sampai akhirnya ketika saya hanya melakukan itu, saya mulai olah. Saya jadikan ini menjadi POC. Dan pakan ayam. Saya buat teori 10 ekor ayam plus 1 menjadi miliarder. Bapak Ibu tidak tanya ke saya kenapa 10?
10 itu begini. Sehebat-hebatnya manusia itu hanya kosong. Betul atau tidak? Sehebat-hebatnya manusia itu kosong. Ilmu tertingginya manusia adalah kosong. Swung. Nah itu. Nah, kosong itu berapa Bapak Ibu? Ada bentuknya enggak nol itu? Ada, bulat. Jadi kalau manusia yang sudah lulus itu sebenarnya bulat. Kalau sudah bulat itu tinggal ditambah berapapun itu jadi 10 kali lipat. Nah, di depannya kenapa 10? Itu pasrah. Manusia itu kosong. Tapi karena itu supaya berhasil kita butuh 1 di depan. Karena kosong itu bahaya Bapak Ibu. Dikalikan dengan apapun hasilnya kosong. Tetapi kalau di depan ditambah 1, nah itu baru keren. Kenapa kok 10? Yang kedua adalah Bapak Ibu saya minta tolong jangan bisnis yang menghabiskan uang. Siapa yang sudah tujuannya bisnis malah tekor? Banyak atau tidak? Banyak, rata-rata. Tujuan saya ini mau usaha Pak, malah menghabiskan uang saya. Ini konyol. Tujuan usaha itu adalah berkembang menjadi besar. Kalau orang Jawa bilang rojo koyo, betul atau tidak? Itu tabungan. Jangan tabungan itu malah biaya tabungannya lebih besar daripada pendapatannya. Bang Bapak Ibu nabung di bank aja biayanya lebih besar cuma 10.000 aja protes, betul enggak? Lah kalau sekarang pelihara ayam yang harusnya jadi tabungan, kambing yang harusnya jadi tabungan, sapi yang harusnya jadi tabungan, malah menghabiskan uang kita, ya bukan tabungan namanya itu. Itu namanya biaya. Kalau biaya jangan dipelihara, pasti bangkrut. Paham maksud saya di sini? Supaya ayam yang 10 tidak jadi biaya, saya minta tolong, kita harus punya pakan ayam secara gratis. Seringkali saya ilustrasikan, ayam itu adalah bagian keluarga kita, anggap aja setiap hari kita kasih 3 piring, deh ada tamu 1 di rumah yang namanya ayam gitu loh. Kalau Bapak Ibu kedatangan tamu 1 orang gitu ikhlas enggak ngasih makan? Nah sekarang kita punya kedatangan 1 anak yang namanya ayam. Jadi ayam ini bukan bisnis loh Bapak Ibu. Ayam ini bagian keluarga. Tujuan ayam supaya dia tidak jadi beban, ayam sendiri tidak mau membebani kita, percayalah. Nanti kalau ayam membebani kita dia tidak kerasan. Nanti mati. Supaya ayam ini tugasnya jadi apa di tempat kita? Telurnya Bapak Ibu ambil. Tapi minta tolong bilang ke dia, ini telurmu tak ambil ya, kamu tak bayari gitu loh. Bayarinya di dalam bentuk apa? Belikan dedak gitu. Kalau ngasih makan sambil ngomong sama ayam, nih loh telurmu tak ambil, kamu tak ganti dengan pakan. Nah gitu. Ayamnya bahagia, tidak terbebani. Ada Bapak Ibu orang berani nekat pinjam kredit ke bank, pelihara kambing. Betul ya, bangun kandang bisa bagus, beli kambing bisa bagus, terus kambingnya tidak bisa besar. Kenapa kambingnya tidak bisa besar? Saya mau katakan jujur, kambingnya sudah terbebani dengan hutang. Jadi dia takut besar. Dia mikir jerakan saya nanti rugi. Jadi dia sampai ngenes. Karena itu saya tidak sarankan dalam bisnis pertanian dengan saya tidak boleh berhutang. Masa mau modal 50.000, 100.000 aja mau berhutang, minta tolong jangan. Kenapa saya buat komit satu statement 10 ekor ayam menjadi miliarder dalam waktu 3 tahun. Ini banyak heboh, banyak pro dan kontra, dipermasalahkan, digunjingkan kan gitu toh saya toh. Lah mau tak kasih solusi loh kok dimarahi. Saya mau katakan jujur, Bapak Ibu kalau tidak tahu caranya dalam kondisi sekarang jadi miliarder bisa atau tidak? Susah. Apalagi jadi pegawai, bisa enggak jadi miliarder? Susah. Punya penghasilan 1 M gitu sebulan bisa enggak kira-kira? Mungkin atau tidak seandainya? Kalau dengan cara yang biasa, mungkin atau tidak kira-kira? Tidak mungkin. Nah, kebetulan
Jalan ini sudah saya lewati berkali-kali. Perjanjian, nurut ya. 3 tahun saja nurut. Setelah 3 tahun lebih saya. Saya ulangi, kalau mau jadi sukses 3 tahun awal nurut dulu. Karena apa? Saya yang tahu jalannya. Saya tahu anak tangganya. Saya tahu di mana ada jurang, di mana ada likuan, di mana yang buat Bapak Ibu kepreset. Kalau sudah kepreset jatuh Bapak Ibu. Jadi perjanjian 3 tahun nurut. Kalau Bapak Ibu bisnis yang lain boleh silakan, tapi yang dalam konsep saya ini kerjakan berbeda. Setuju ya? Atau siapa yang punya anak yang usianya sudah SMP atau SMA ada? Saya minta tolong biarkan bisnis ini anak Bapak yang menangani. Bapak cuma tugasnya memantau, mengontrol. Karena cita-cita bisnis ini saya rancang untuk anak-anak SMP kelas 1 supaya dia lulus SMA sudah jadi miliarder. Saya kepengen mencetak mahasiswa itu masuk sekolah itu uangnya sendiri, punya gaji, sehingga ke sana duduk metingkrang di depan belajar serius. Dosennya kalau tanya lebih kayak saya daripada Pak dosen gitu loh. Supaya apa? Dunia berbeda, pendidikan kita berubah. Kalau anak-anak yang sudah dari basic dan dia sudah tahu kira-kira kalau kuliah cari gelar atau cari ilmu. Karena sudah butuh. Kalau tidak butuh dia pasti ngapain kuliah kan gitu kan. Tetapi kalau kepengen pinter kan dia harus kuliah, betul kan? Supaya dia kuliahnya cari ilmu. Anak-anak yang mau cari ilmu berarti dia harus punya basic. Nah, selamat datang di dunia pertanian yang berbeda. Selamat datang di dunia pertanian baru yang menyenangkan. Yang kita akan mengubah sejarah pertanian Indonesia. Jadi Bapak Ibu di sini adalah pencetak-pencetak sejarah. Karena apa? Saya dulu berdoa, saya kepingin punya pasukan yang bisa mengubah Indonesia. Pasukannya adalah pasukan yang menjadi miliarder. Saya mulai dari 10 ekor ayam Bapak Ibu, karena pakan saya hanya cukup untuk 10 ekor ayam. Jadi di YouTube tanya, loh Pak kalau ayamnya banyak makannya apa? Ya makannya jagung. Jangan tidak dikasih makan, mati. Tapi kenapa kok 10? 10 itu cukup untuk awal, untuk pondasi. Terus seandainya kalau Bapak Ibu ayam 10 mau mati kan kelihatan kan? Mau mati dipotong dulu kan tidak apa-apa kan, anggap aja beli lagi kan gitu aja sudah. Dari 10 plus 1 ini berbicara tentang basic supaya kita menjadi miliarder. Ada tanya, Pak apakah harus ayam? Tidak. Ayam bisa, itik bisa, mentok bisa. Apa yang Bapak Ibu senangi? Kalkun juga bisa. Ada peternak merak di sini, jangan merak ya. Merak satu pasang sudah 25 juta. Bangkrut nanti yang punya. Jadi mulai dari apa yang ada. Jadi slogan kami besar adalah mulai dari apa yang ada dan jangan mengada-ada. Ada orang, Pak saya cuma punya ayam 2, 3, enggak masalah, jangan sendiri aja pokoknya ayamnya. Kalau babon sendiri ya cuma telur enggak bisa netes, jago sendiri sampai kapanpun ya cuma 1. Sudah mulai dari sini. POC ini Bapak Ibu saya minta tolong. Ketika Bapak Ibu sudah punya pupuk, Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab pertama siapa? Keluarga. Siapa yang kepingin besok anaknya sakit? Ada? Saya cita-cita Pak anak saya besok ini biar sakit semua gitu loh Pak. Gitu ada enggak yang punya cita-cita begitu? Enggak ada, saya yakin ya. Kalau enggak kepingin sakit berarti anaknya diberi makan sehat atau tidak sehat? Mau beli makanan di mana makanan sehat Bapak Ibu? Saya mau tanya, Bapak Ibu seandainya Pak, Bu, tolong beli sayur yang organik. Beli di mana sayur organik? Beli di supermarket Pak. Tahu enggak kalau itu organik? Pasti enggak itu organik. Belum tentu. Terus kalau kepengen sayur organik berarti belinya di mana? Buat sendiri. Saya minta tolong. Setelah punya pabrik pupuk, loh, keren toh punya pabrik pupuk. Harus buat yang kedua kebun percobaan 3x3.
yang kita sebutnya keyhole. Keyhole, lubang kunci. Ini adalah pintu masuk ke dunia pertanian. Saya minta maaf, di sini yang sudah sakit asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi sudah banyak atau tidak? Sudah tidak usah diabsen, kelihatannya semua ya. Saya minta tolong, penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, hipertensi. Ini adalah penyakit wajib kelihatannya sekarang ini. Nah, kalau sudah tahu itu penyakit berarti butuh obat enggak kira-kira? Butuh. Obatnya murah kok Pak. Cuma 10.000 sudah dapat, betul atau tidak? Tapi bisa sembuh enggak? Enggak bisa. Hipertensi minum obat kapan? Seumur hidup. Kolesterol minum obat seumur hidup. Diabetes minum obat kapan? Seumur hidup. Kenapa kok kita belikan uang kita dengan hal-hal yang tidak berguna? Loh kan sudah terlanjur sakit Pak. Ya itu salahnya sendiri, sudah masuk jurang Bapak Ibu. Digerojoki berapapun ya tidak naik-naik. Caranya bagaimana? Ya jangan masuk jurang dong. Kalau sudah Bapak Ibu hari ini sakit, anaknya masa disuruh sama sakit juga? Ayo tobat. Anaknya dibilangi, Bapak sekarang sakit, supaya kamu tidak sakit, kamu harus makan yang sehat. Karena itu Bapak Ibu minta tolong, 3 kali 3 ini adalah sayur harian. Supaya apa? Makanan yang Bapak Ibu makan adalah obat. Slogan kami di dalam kesehatan, your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Siapa yang mau bermakna bagi tetangga di desanya atau di daerahnya masing-masing, ada yang mau? Mau ya? Minta tolong. Tanami di sini Pak. Kalau saya sakit kolesterol, asam urat, diabetes, ada 3 yang wajib. Kacang panjang, seledri, blembing, mentimun. Itu yang wajib. 4 sih, bukan 3. Kalau ada diabetesnya tambah pare. Terus ini Bapak Ibu sudah ini harus ada di rumah kita. Tujuannya apa? Itu jus harian. Nanti kalau tetangganya sakit kolesterol, ini sini tak buatkan jus. Nah, ketika minum 1, 2, 3 kali perjanjian, pasti hasilnya luar biasa. Terus seandainya Bapak Ibu punya anak supaya pinter atau supaya bodoh? Supaya pinter, supaya darahnya bagus, otaknya pinter, daya tahan tubuhnya bagus, tanami bayam. Jadi kalau ditanya orang kenapa sih tanamannya kok cuma ini aja, tanaman yang bermanfaat. Terus yang berikutnya lagi Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ini kepingin, yang bapak-bapak terutama, kepingin kuat gitu ya, kuat dan tegar gitu ya, kuat dan keras gitu. Karena apa? Kalau bapak-bapak kan bisanya kalau sudah keras baru bisa kerja. Kalau loyo kerja keras. Tapi kalau bapak-bapak sudah bisa keras baru kerja mudah. Itu wajib, ada 2 yang wajib. Yang pertama terong, yang kedua tomat. Terong kalau boleh terong welut. Nanti Bapak Ibu kalau kan kita seminggu di sini Bapak Ibu kan tanam. Nanti kalau ada benihnya bawa pulang. Enggak apa-apa gitu. Terus seandainya Bapak Ibu punya anak lagi yang kepengen tinggi atau kepengen pendek badannya? Tinggi. Kalau tinggi ada kangkung wajib, ada sayur wajib yang namanya kangkung. Kangkung itu tanamannya tinggi atau pendek Bapak Ibu? Tinggi kan, kan gini kan? Dia termasuk pertumbuhan yang pertumbuhan cepat, like grow namanya. Dan di situ banyak seng. Seng itu adalah peninggi badan. Jadi makannya apa? Kangkung. Anak kecil diajari makan kangkung, makan bayam. Anak-anak kita hari ini berganti Bapak Ibu. Makanannya apa kalau sayur? Tidak ada Pak. Sayur itu dijauhkan daripada aku kan gitu kan. Paling-paling disenangi sayur itu cuma wortel kan gitu aja toh. Kol gitu. Lah kalau wortel kol, Bapak Ibu tinggal di desa yang dataran rendah, bisa tanam wortel atau kol enggak? Jangan mengada-ada. Yang ada saja. Oh yang ada aja enggak dikerjakan kok. Nah dari sayur harian ini Bapak Ibu ini laboratorium.
Laboratorium untuk apa? Pembuktian pupuk yang Bapak Ibu bisa buat. Pupuknya gratis atau enggak di sini? Gratis. Terus yang kedua, ayamnya juga berkembang. Ayamnya ini setiap hari makan anggap aja 2 kilo Bapak Ibu. Limbahnya Bapak Ibu kan enggak sampai 2 kilo. Kalau basah itu semua ketemu 1 kilo, tolong ditambah dedak padi 1 kilo. Jadi setiap hari biayanya ayam itu 3.000 per hari. 3.000 itu berapa telur berarti? Anggaplah 1 atau 2 gitu ya. Seandainya ayamnya Bapak Ibu 10, tahu ayam semua enggak? Ayam kampung semua enggak? Ayam kampung itu telurnya berapa banyak? Seandainya saya punya ayam, ngerem, telurnya saya ambil. Terus ngerem kan, dia kan kepengen ngerem, betul enggak? Saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya jemur, saya biarkan lagi. Telur lagi kapan kira-kira? 2 minggu, 3 minggu, betul ya? Ayo kita hitung. Telurnya berapa banyak? 10. Mogok enggak mau telur, jekukruk ngerem gitu kan? Berapa minggu? 2 sampai 3. Berarti 1 bulan telurnya ayam cuma berapa? 10. Clear? Oke, setuju di sini? Enggak ada yang komplain? Nanti ada yang komplain juga, masa telurnya ayam segitu Pak? Enggak, ini hitung-hitungan fair, betul ya? Jadi kalau sudah punya setiap bulan 10 kali 10 Bapak Ibu ketemu berapa? Tolong, yang 30 butir itu punyanya ayam. Untuk beli pakan. Jadi kalau Bapak Ibu ambil, bayar ya. Nanti kalau hutang ditagih sama ayamnya. Kalau datang ke kanan dipatuk nanti tangannya, bayar hutang. Telur apa yang kita goreng? Telur itu bentuknya apa Bapak Ibu? Ada yang bulat, betul? Ada yang oval bagus, ada yang lonjong, betul? Yang dipilih yang mana kira-kira yang ditetaskan? Yang tengah, betul, oke? Yang bulat sama yang lonjong dimasak. Kalau dia netes hasilnya kurang maksimal anaknya besok. Coba bayangkan, ayamnya kan baik hati, yang jelek-jelek aja kamu makan, kan gitu kan? Yang baik ditetaskan. Nah, ditetaskan ini sebagai apa? Sebagai investasi. Saya minta tolong. Orang yang bertanggung jawab itu, kalau mau pelihara ayam, disediakan pakannya dulu atau tidak kira-kira? Harusnya pakan harus disiapkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mau pelihara ayam, minta tolong tanam jagung. Berapa banyak jagung yang harus ditanam? Ini penting sekali. Ini belajar bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kalau saya punya ayam 10 Pak, besok telur yang saya tetaskan itu anggap aja cuma 50 butir. Yang 50 butir saya makan, saya jual begitu ya. Berarti 50 anggap aja netesnya cuma 40. Enggak netes 10 Bapak Ibu. Berarti setiap bulan pakannya 40 ekor. Nah, kita harus siapkan. Ayam itu Bapak Ibu kalau dikasih makan jagung saja murni, jagung giling, itu butuh 4 kilo untuk menjadi 1 kilo ayam. Artinya apa? Seandainya Bapak Ibu punya jagung murni, bonusnya adalah bisa asola, bisa sayur. Nah Bapak Ibu berarti butuh jagung 4 kilo. 4 kilo dikalikan 40. Berarti berapa per bulan? 160. Umurnya ayam bisa 3 bulan baru bisa dipotong. Berarti 140 dikalikan 3 bulan. 160 dikalikan 3 bulan. Berarti berapa? Anggaplah 500 kilo. Berarti Bapak Ibu sudah harus planning. Saya harus tanam jagung yang menghasilkan 500 kilo. Nah sekarang saya ajarkan cara tanam jagungnya. Ini langkah-langkah ya Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan step by stepnya. Jadi saya tanam jagung. Butuh awal kita adalah 500 kilo per 3 bulan. Sekarang saya mau tanya, ada enggak jagung yang umurnya 3 bulan? Ada jagung umur 3 bulan? Kalau jagung hibrida umurnya 100 hari lebih. Kalau jagung lokal ada yang 100 hari. Kalau saya lebih senang pakai jagung Madura yang umurnya cuma 2 bulan.
Memang jagungnya semampai, semeter tidak sampai Bapak Ibu. Jelek jagungnya. Tapi Bapak Ibu butuh jagung jelek atau butuh jagungnya? Kalau jagungnya jelek, sudah jelek kayak gitu biasanya tahan hidup atau tidak? Kita cari tanaman yang tahan banting, tahan kering, tahan penyakit, tahan penderitaan. Siap sengsara. Kenapa kita harus cari jagung yang model seperti itu? Karena Bapak Ibu masih belajar. Kalau Bapak Ibu beli jagung yang mahal, benihnya saja mahal, terus nanti ditanam dan mengecewakan, Bapak Ibu kan sakit hati. Betul kan? Karena itu cari yang paling murah, kalau menghasilkan bisa berkata alhamdulillah. Enak mana menggerutu atau alhamdulillah? Nah, itu trik saja. Jadi kalau tanam jagung Bapak Ibu karena butuh 500 kilo per 3 bulan, jagung yang kita tanam adalah jagung Madura. Umurnya 2 bulan. Memang jagungnya kecil kualitasnya, produktivitasnya. Kalau jagung hibrida Bapak Ibu, 1 kilo bisa menghasilkan 400 hingga 700 kilo. 1 kilo benih menghasilkan 400 hingga 700. Kalau jagung Madura 1 kilo menghasilkan 100 sampai 200. Siapa besok yang kepengen jadi punya pabrik benih jagung gitu? Jadi profesor anaknya gitu. Caranya sepele. Jagung Madura itu biarpun jagung jelek Bapak Ibu penampilannya, ada enggak yang tumbuh tinggi? Kira-kira ada 1, 2. Yang tinggi-tinggi biarkan hidup, dijadikan benih. Yang jelek-jelek dijadikan pakan. Nanti ketika terus yang baik ditanam, maka Bapak Ibu akan punya galur baru yang menjadi lebih baik. Tapi tetap komposit. Yang dimaksud dengan komposit itu jagung lokal yang bisa diturunkan. Kalau jagung hibrida hasilnya bagus, betul atau tidak? Tapi benihnya harus beli atau tidak? Bisa enggak anaknya kita tanam lagi? Bisa Pak, tumbuh Pak. Hasilnya enggak karu-karuan Pak. Kadang cuma tongkolnya saja. Nah, paham maksud saya di sini? Kenapa kita harus ke yang lokal? Karena lokal bisa mandiri. Goal kita, pertanian kita adalah kemandirian. Boleh saya katakan kemerdekaan. Jadi petani yang merdeka, tidak tergantung dengan siapapun. Nah, kalau sudah punya konsep seperti ini Bapak Ibu, jangan sepelekan loh jagung Madura Bapak Ibu. Jagung ini loh jadi miliarder lebih mudah sebenarnya daripada ayam. Asal punya tanah. Loh ada lagi, Pak, kalau saya tidak punya tanah ada lagi triknya, tapi harus jadi kepala desa. Bahkan saya buat slogan Bapak Ibu, menjadi bupati dengan modal 1 kilo jagung. Kalau seandainya ada seorang bupati, mungkin anaknya Bapak Ibu besok ya, minta tolong ada yang kepingin ya, buktikan teori saya. Kalau salah komplain sama saya. Pak, anak saya belum jadi bupati, jangan itu yang dimasalahkan. Yang penting tanam jagungnya dulu gitu toh. Jagung ini adalah satu keajaiban. Jagung itu keajaiban Bapak Ibu. Saya tanam jagung mulai dari Gorontalo tahun 2008 ya. Mulai dengan waktu itu tahu toh Gorontalo provinsi jagung. Itu saya termasuk hitung-hitung di sana. Tukang hitung jagung maksudnya. Dengan Pak Fadil Muhammad. Jadi teori saya begini. 1 kilo menghasilkan 100 sampai 200. 1 kilo. 1 kilo menghasilkan 100 kilo. Tapi kalau seandainya 1 biji menghasilkan 100 atau tidak? Bapak Ibu tahu tongkol jagung enggak? Sabar ya, mungkin 1-2 hari ini saya lagi pesan biji jagung Madura yang masih utuh. Saya tidak mau terima yang sudah dipipil. Nanti Bapak Ibu bisa bawa lah nanti ya. Dipipili sendiri. Kenapa kalau harus dipipili sendiri? Kalau pakai mesin tidak tumbuh Bapak Ibu, pecah. Itu harus pakai tangan. 1 kilo pakai tangan kan masih bisa kan. Di sini aja sehari, setengah jam selesai kan 1 kilo aja kok. Nah,
Cara ngitungnya jagung itu begini. Pernah tahu jagung sungguhan ya? Satu tongkol itu pernah ngitung enggak berapa isi bijinya? Ngapain Pak ngitung-ngitung? Nah besok kalau kita sudah jadi pengangguran semuanya, pekerjaan kita itu ngitung tongkol jagung, ngitung daun jagung, ngitung cabangnya cabai, ngitung daunnya melon, semangka dan sebagainya, supaya Bapak Ibu jadi profesor. Profesor itu kan tukang ngitung aja tuh Bapak Ibu. Bisa jadi profesor kalau nganggur loh ya. Kalau enggak nganggur saya yakin enggak bisa penelitian loh ya. Kerja kan gitu Pak ya. Lah sekarang ini masalahnya kan satu. Pak saya penelitian enggak ada ya gaji diri sendiri saja. Lah nanti di sini konsepnya ini. Satu tongkol Bapak Ibu paling sedikit sebenarnya di angka 120 sampai 150. Satu tongkol jagung itu berapa benih? Berapa benih yang ditanam? Jadi satu tumbuh 100. Betul setuju? Kalau bagus bisa 200. Nah ini rumusnya. Seandainya dari 1 kilo saya tanam keluar 100 kilo. Dari yang terbagus ambil 10%. Yang terbagus. Bapak Ibu pilih tanaman yang paling tinggi. Jangan dijadikan untuk pakan. Tapi dijadikan untuk benih. Anggap aja dari 100 Bapak Ibu ambil 10 kilo. Umurnya jagung tadi berapa bulan? 2. Berarti 1 terus bulan ketiga kalau seandainya sawahnya bisa diairi. Ketika kita tanam, benih yang kita tanam di sini berarti ini tadi kan 1, sekarang benihnya adalah 10 kilo, setuju? 10 kilo dari mana? Benih yang kita ambil, oke ya. Dari 10 kilo berarti menghasilkan berapa kalau 100 kali? 1 ton, betul kan? 1 ton berarti diambil benih ke berapa Bapak Ibu? Kelima di sini. 100 berarti menghasilkan berapa? 10.000 berarti di sini ada berapa? 1 ton. 100.000. Kemudian di bulan ke sini ada 10 ton. 10 ton itu menghasilkan 1 juta, 1.000 ton. 1.000 ton menghasilkan di sini 100 ton benih. Ini menghasilkan 10.000 ton. Harga jagung anggap aja 4.000, 5.000 boleh ya? 4.000 gitu aja. 4.000 kali 10.000 berapa Bapak Ibu? 40 miliar, betul kan? Modalnya berapa kilo? Waktunya berapa bulan? Loh Pak itu kan hitung-hitungan, kerja itu harus hitung-hitungan. Kalau Bapak Ibu kerja enggak bisa ngitung, jangan dikerjakan. Pertanyaannya lagi begini, loh Pak tanahnya siapa? Tenang. Saya beri solusi. 1 kilo punya tanah enggak Bapak Ibu untuk tanam jagung 1 kilo? Pasti atau tidak? Pasti. Sudah. Tanam dulu 1 kilo, jangan dipikir yang lainnya. Tapi tanam yang serius. Seandainya molor jadi 40 miliarnya tunggu 2 tahun, masih ikhlas enggak kira-kira? Saya ulangi lagi. Ini kan hitung-hitungan di atas kertas tahun, betul kan? Seandainya molor jadi 2 tahun atau 3 tahun, masih ikhlas enggak kira-kira? Modal cuma 1 kilo enggak ikhlas kan terlalu. Tapi tanah kalau cuma 1 kilo punya enggak untuk tanamnya? Ini teorinya. Siapa setia perkara kecil akan ditambahkan perkara yang besar. Jangan berharap perkara besar kalau perkara 1 kilo enggak lulus. Tanam dulu 1 kilo. Yang bagus. Yang mandiri. Nanti Bapak Ibu tenang saja akan tergabung di dalam grup alumni. Di sana nanti ada salah satu teman Bapak Ibu orang kaya sudah, miliarder. Gaji karyawannya setiap bulan 12,5 miliar. Kaya atau miskin? Pelihara ayam 10 ekor. Kalau orang miliarder kayak gitu pelihara ayam 10 ekor, dia harusnya mau atau enggak harusnya? Tanam jagung, dibuktikan, Madura, ditanam rutin. Dihitung bijinya. Anakan padi dilaporkan terus di grup Bapak Ibu. Bapak Ibu bahagia. Nanti
laporkan semua anakan padinya berapa, bulirnya berapa, satu rumpun itu berapa on, dihitungkan Bapak Ibu. Karena dia bukan dia yang pengangguran, karyawannya dia yang sampai dia beli alat penghitung padi Bapak Ibu, alat penghitung benih. Sekarang dia dengan bangga, Pak, ayam saya ini bulan depan ini sudah 200 induk dari 10 ekor tadi. Untuk jadi miliarder kan cuma butuh 1000 induk. Jadi ternyata dia baru 8 bulan jalan hari ini. Kalau dia planningnya saya akan selesaikan jadi miliarder cuma butuh waktu 2 tahun Pak, tidak perlu 3 tahun. Jadi jangan lagi habis ini ada komplain lagi ke saya, bagaimana ceritanya ayam 10 jadi miliarder, bagaimana kandangnya ya dibuatkan, ayam tidak pernah bisa buat kandang Bapak Ibu. Pakannya ya ditanamkan, tidak mungkin ayam tanam jagung. Lakukan saja step by step. Nah, ada rentetannya. Soalnya kalau satu tidak Bapak Ibu kerjakan, pincang. Kalau pincang jatuh. Orang kalau pincang diajak naik gunung kira-kira sampai enggak? Ya sampai Pak, sambil berangkang soalnya. Ya lama waktunya. Tapi kalau seimbang akan beres. Jagung juga sama. Bapak Ibu jangan mikir yang nanam 100 ton loh ya. Loh, jangan dipikir dulu. Tanam dulu 1 kilo sampai 10 kilo. 10 kilo itu sedikit Bapak Ibu, cuma 1/4 hektar. Cara tanam jagungnya bagaimana? Begini cara tanam jagungnya. Satu meter Bapak Ibu, jaraknya ini 15 cm. Terus jarak ke sini, ini juga 15 cm. Jarak antar tanaman kalau bisa, kalau untuk jagung ini bisa 70 cm cukup. Jadi di sini juga sama. Untuk walang, siksak. Sehingga satu baris 1 meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di sininya ketemu 6. 7 ditambah 6 berapa? 13. 1 meter persegi berarti berisi berapa? 13. Kan tidak semua hidup jagung, betul kan? Anggap aja yang hidup cuma 7. Dari 7 berarti kalau seandainya kita buat jarak bukan 70 lah, kita buat 1 meter. Berarti 1 hektar berarti berapa tanamannya Bapak Ibu? 70.000. Itu yang hidup. Benih yang ditanam 130.000. 1 kilo benih berapa biji? Siapa yang sudah pernah ngitung 1 kilo benih berapa biji? Pak, pengangguran sekali sih Pak. Apa? 5.900 sampai 6.000. Kalau jagung Madura sekitar 2.800 sampai 3.000. Kalau jagung Madura. Nah, supaya ini Bapak Ibu berarti kalau 130.000 berarti butuh benih berapa? Dibagi, anggap aja dibagi 3.000 atau 2.000 lah gampang. Berarti butuh benih 65 kilo 1 hektar. 65 kilo berarti Bapak Ibu kalau 10 kilo berarti berapa hektar? 1/7 hektar lah anggap ya. Berarti sekitar 1.000 sampai 2.000 meter. Anggaplah 1/4 hektar. Saya minta tolong. Bapak Ibu mampu di mana ngerjakannya? Mungkin cuma sampai di sini. Pak, saya cuma bisa tanam 10 kilo benih Pak. Enggak apa-apa. Buat sebagus mungkin. Terus yang lain ini siapa yang nanamkan Pak? Ini saya kasih trik rahasia. Siapa di sini yang kemarin sudah cerita tanam jagung dan harganya murah, siapa kemarin? Sudah ya? Rugi atau untung tanam jagung hari ini? Pasti rugi. Mau tanam lagi enggak kira-kira? Sekarang saya ajari yang pasti untung. Bapak tanah sendiri atau nyewa? Bukan, kalau bapaknya yang tanam jagung, nyewa juga. Ruginya berapa Pak per hektar? Nol berarti. Dapat beli bibitnya saja. Alhamdulillah ya. Masih bisa beli bibit. Tenaga, pupuk, sewa tidak dihitung ya. Oke. Seandainya saya datang ke Bapak. Pak, seandainya Bapak punya sawah ya.
Bapak punya tenaga kan berarti kan? Pak begini, yang membuat Bapak beli saya tanggung semua. Bibit, pupuk, obat kita, gitu ya. Traktor itu kan biaya panen kan paling mahal. Nanti panen kita Pak, sama-sama gitu ya. Kita yang tanggung bayar tenaganya. Bapak cuma tugasnya cuma satu, tanam, mupuk, bersihkan rumput sama tanah. Nanti hasil panen berapapun dibagi dua. Kira-kira petani pasti untung atau enggak kalau begini? Bener enggak kira-kira? Seneng enggak kira-kira petani? Seneng. Ini cara yang Bapak kerjakan setelah punya 10 kilo. Bapak setelah punya benih ini, kan punya benih 100 kilo nih. Bapak sekolah di sini kan buat pupuk. Pupuk kan lengkap. Obatnya lengkap. Benihnya ada. Kan cuma kurang tanah sama tenaga kerja. Betul kan? Buat sistem ini. Supaya apa? Seandainya 1 hektar cuma keluar 5 ton. Seandainya 5 ton dibagi 2, Bapak terima 2,5 ton, orangnya 2,5 ton. Seandainya harga 5.000, orangnya kan terima 12,5 juta, dan orangnya pasti untung enggak kalau begini? Inilah yang kita sebut dengan pertanian syariah. Berapapun hasilnya kan tetap keluar jagung kan? Biarpun cuma 1 ton kan tetap keluar jagung kan? 500 kilo kan dia tetap untung kan Pak? Kalau dia tanam sendiri, ada kemungkinan untung dan rugi kan? Ya untung dan rugi Bapak Ibu ambil. Tapi syaratnya satu, Bapak Ibu harus punya ilmunya. Jangan diambil terus tidak punya ilmunya, gelundung juga. Dinas sosial kita nanti. Syaratnya lagi satu, pupuknya tidak boleh beli. Kalau pupuknya beli ya biaya lagi kita. Lah supaya enggak beli pupuknya bagaimana? Tanam jagung, jagung kepipil dikasihkan ayam, jagung atau kalau enggak gitu dijual, batang jagung dimasukkan mulutnya sapi, keluarnya pupuk. Pupuknya untuk pupuk jagung lagi. Jadi Bapak sebenarnya pupuk gratis atau enggak di sini? Pupuk gratis. Karena pupuk gratis Bapak bisa kerjasama dengan cara syariah tadi. Karena apa? Bapak sendiri juga enggak modal. Loh modal Pak, modalnya sapi. Kan sapinya bahagia juga dikasih makan. Bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu, kalau konsep ini kita jalankan, ini momentum yang tepat. Kenapa saya katakan momentum yang tepat? Hari-hari ini ke depan, orang menjadi petani sudah putus asa. Petani rugi 3 kali Pak, dia mau tanam lagi itu mikirnya 10 kali Pak. Karena yang dia pakai tanam adalah hidupnya dia. Orang tanam jagung, belum kalau sudah semakin sedikit orang yang tanam, tikusnya pasti merajalela. Dulu yang ngasih makan orang 1 kampung, sekarang yang ngasih makan orang 10. Padi juga sama, 3 kali, 4 kali bangkrut, rugi, petani tidak mau tani lagi. Terus akhirnya apa yang terjadi? Tanah ditaruh, tanah dianggurkan. Kalau orang-orang tertentu daripada nganggur sudah disewa murah sudah. Saya minta tolong. Bapak Ibu lah menjadi penyelamatnya di sini. Tapi syaratnya sekolah lulus dulu ya nanti ya. Karena itu ketika praktek saya minta tolong betul-betul buat, betul-betul bisa, betul-betul ngeh baru pulang. Kalau belum betul ngeh tanya. Mumpung di sini gitu ya. Gimana Pak? Oh enggak Pak. Nanti yang sebulan sendiri ada Pak, yang sebulan sendiri ada. Terus nanti setelah saya sudah cukup waktu, cukup sarana semua baru yang setahun. Kalau yang setahun saya kasih contoh per provinsi miliarder. Bukan saya yang jadi miliarder, tapi anak-anaknya Bapak Ibu. Itu cuma saya batasi, 1 provinsi cuma saya ngelatih 1 orang. Kan belum ada kan orang pelatihan menjadi petani miliarder? Kan belum ada, nanti saya yang buat itu. Cuma 20 orang saja, tidak mampu tenaga saya Pak. 20 orang itu saya harus siapkan tanah 50 hektar Pak. Banyak orang komplain ke saya, oh Pak Bayu itu bisnisnya dari uang pelatihan. Ngenes saya kadang-kadang gitu. Nyiapkan pelatihan begini tidak cukup 3 miliar Bapak Ibu. Tapi itu amal saya, tenang saja saya sudah miliarder. Jadi pekerjaan saya Bapak Ibu dengan cara ini, akhirnya minta maaf. Semua orang bisa jadi bupati.
Betul atau tidak? Kenapa kok bisa jadi bupati? Coba bayangkan. Kalau seandainya semua petani mau dengan caranya ini, siapa yang tidak mau diuntungkan? Ada enggak? Pasti untung enggak kalau dengan cara ini? Pasti untung. Harga berapapun menang atau kalah? Menang. Tenang saja Bapak Ibu, petani konvensional dibeli harga 4.000, ngelondong mereka. Sudah rugi. Kalau ini dibeli harga 3.000, bahagia saja. Kenapa bahagia? Tidak modal. Kalau mau menjadi raja, jadilah yang terkecil. Loh, kebalik Pak. Yang terkecil itu biayanya. Supaya jualnya termurah. Nanti ketika semua sudah mati, Bapak Ibu jadi raja sendiri kok. Akhirnya harga kan terserah pulpennya Bapak Ibu. Bahagia enggak kalau seandainya petani punya pulpen yang sakti kayak gitu? Begini loh Bapak Ibu, tadi saya di awal saya katakan, biaya bisa dihitung, harga jual loh kita enggak bisa tentukan. Pertama ikuti alurnya pabrik. Tapi kalau Bapak Ibu ke depan sudah bisa menguasai daerah, saya minta tolong, yang berkuasa itu pulpennya Bapak Ibu. Kalau mau sekian, kalau enggak mau ya biarkan aja saya kasih makan ayam saya sendiri. Di lain sisi Bapak Ibu jual barang, di lain sisi Bapak Ibu berternak. Jadi ketika Bapak Ibu tanam 1 kilo, kan kurang kan untuk ayamnya sendiri kan? Kan butuhnya di sini kan, 10 kilo kan? Jadi minimal Bapak Ibu di 10 kilo. Supaya ya belum jadi miliarder juga, cuman ayam paling cuma jadi 100 induk nanti. Tapi Bapak Ibu sudah mulai berputar. Berputarnya apa? Ayam makan jagung biji, sapi makan tebon jagung. Kotoran ayam tambah kotoran sapi jadi pupuknya jagung. Pupuk enggak usah beli, 1 siklus. Perlu paham maksud saya? Jadi biji jagung ke ayam. Terus habis gitu batang jagung ke sapi. Nah minimal Bapak Ibu punya 2 unsur, N dan P. Kanya kambing, sedikit aja kambingnya. Nah, sampai di sini paham? Jadi kalau cuma jadi kepala desa Bapak Ibu modal 1 kilo jagung, setahun selesai. Kalau semua desanya itu penuh dengan jagung Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang ngasih benihnya, ngasih pupuknya, jual jagungnya, rakyat yang bilang, Pak jadi kepala desa saja, betul atau tidak? Kenapa? Biar kita diganti desa jagung. Loh, sebentar. Saya lanjutkan sedikit. Bisa sampai saya ajak mimpi sampai di sini dulu, ini kan masih mimpi, masih cerita kosong, betul kan? 1 Pak, setiap lubang 1 biji Pak. Oke, sampai di sini bisa diterima dulu kan? Berarti kalau saya hitungkan, kalau seandainya 1 hektar itu butuh 60 sampai 70 kilo, berarti kalau 100 ton berarti butuh berapa ribu hektar Bapak Ibu? Coba dibantu kalkulator, 100.000 dibagi 70. 10.000 dibagi 7 berarti 15.000 ya hampir ya. Berapa? 1.428. 1.400 hektar. Satu desa rata-rata punya 1/10-nya. Berarti Bapak Ibu cuma bisa di sini 10 ton. Seandainya satu desa semua ya tanam jagung seperti ini Bapak Ibu, 10 ton menghasilkan 1.000 ton. Desa itu sudah kaya atau miskin kira-kira? Ada pengangguran enggak di desa itu? Per 2 bulan sekali keluar dari jagung 4 miliar gitu. Bayar pajak kira-kira rajin enggak rakyatnya kira-kira? Bahagia. Terus saya tunjukkan efeknya. Ini yang kita sebut dengan teori gara-gara terpaksa jadi kaya. Jangan kaya karena kepingin loh ya, enggak akan pernah jadi orang kaya. Karena Bapak Ibu enggak jadi orang kaya-kaya karena terlalu kepingin. Jadi jadilah kaya karena terpaksa. Jadi nanti bilang ke orang-orang saya itu lu enggak mau jadi kaya, kalau sekarang saya kaya itu terpaksa saja. Oke, gara-gara saya bisa produksi 1.000 ton jagung Bapak Ibu, saya minta maaf. Di desa itu ini ada Mbah Lurah ini. Mbah penduduknya berapa Mbah di sana Mbah? Berapa?
13.000 dibagi 4 berarti ada 3.000 kakak berarti Mbah ya. 2.000 kakak lah gitu Mbah ya. Seandainya Bapak Ibu saya mau tanya, di desa, enggak usah 2.000 deh, 1.000 kakak aja. Punya satu rumah, punya 10 ekor ayam itu banyak atau sedikit? Wajar atau enggak kalau punya 10 ekor ayam? Betul, wajar ya. Saya ulangi lagi. Seandainya Bapak Ibu di rumah punya ayam 10 dikatakan orang kaya atau tidak? Biasa atau tidak? Ini komitmen. Satu kakak itu punya 10 ekor ayam plus 1. Yang makannya adalah limbah. Kalau semua rumah punya ayam, punya makan limbah, berarti ada sampah enggak di desa itu? Langsung desa itu didatangi presiden. Disebut desa produktif anti sampah. Terus yang kedua, punya ayam tadi Bapak Ibu 10, telurnya berapa banyak per bulan? Seandainya nanti Bapak Ibu pulang ke desanya masing-masing, buat kelompok di sana, kelompok usaha atau gabung dengan BUMDes. Beli telurnya masyarakat ini. Yang 50 jangan dijual, dikembalikan untuk makan keluarga supaya tidak ada kasus stunting. Betul kan ya? Yang 50 dijual ke BUMDes. Berarti kalau warganya ada 1.000 kali 50 ketemu berapa Bapak Ibu? Per bulan. BUMDes yang sediakan mesin tetas ini. Ditetaskan oleh BUMDes. Netes anggap aja netes 40.000. Setelah netes 40.000, BUMDes kan tidak mungkin pelihara sendiri. Dibagi ke masyarakat lagi, siapa yang mau menjadi pembesaran, bermitra. Ingat baik-baik, untuk membuat ayam ini menjadi besar butuh 4 kilo jagung. Berarti butuh berapa? 160 ton per 3 bulan. Berarti kira-kira kalau seandainya per 3 bulan, tapi kalau kita per bulan berarti kan per bulan kebutuhan jagungnya, betul ya? Kan 40.000-nya kan per bulan. Berarti Bapak Ibu, kalau seandainya satu desa butuh 160 ton, punya pabrik atau tidak terpaksa? Berarti ada pabrik di desa, setuju? Kalau sudah ada pabrik di desa, berarti jagungnya tadi dikemanakan? Produksi jagung kita tadi hanya 10 ton Bapak Ibu, kali 100. Berarti ketemu berapa? 1.000 ton. 1.000 ton itu sekali panen. Berarti jagungnya cukup, bisa dikirim. Nah, kebutuhan kita per bulan cuma 160 ton. Mungkin yang lain kan tidak ditanami jagung semua ya. Ada yang tanami padi, ada yang tanami sayur dan sebagainya. Jadi dengan ayam 40.000, kita butuh pakan 160 ton, tidak ada pengangguran di desa. Lah kalau ayam 40.000 keluar, harga ayam berapa Bapak Ibu? Anggap aja 40.000 boleh? 40.000 kali 40.000 ketemu berapa Bapak Ibu? 16 tambah 02 tambah 06. 1,6 M. Saya cuma bayangkan sepele. Ini cuma pelihara ayam loh. Di desa itu tidak ada pengangguran. Betul atau betul? Pak, yang beli siapa? Tenanglah, kalau di desa itu sudah penuh dengan ayam, di kota tidak ada orang pelihara ayam. Betul enggak kira-kira di kota ada orang pelihara ayam enggak di kota? Tukang potong kan. Dan mereka tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Biayanya tidak akan nutut. Tapi kalau di desa bisa tercover. Bapak Ibu, kalau bayangkan ya, Bapak Ibu nanti pulang, loh Pak, nanti saya kerjanya di mana, gitu loh ya. Kalau semua yang pelihara, saya kerjanya di mana? Tenang saja. Bapak Ibu kan pegang ilmunya, pegang kuncinya. Pengangguran. Bapak Ibu hidup itu dari orang lain atau bukan? Mau kerja sendiri sampai tua? Atau passive income? Setuju passive income? Passive income itu begini Bapak Ibu, ini saya sudah passive income. Kalau saya tidak bekerja, saya kaya. Saya ulangi ya, kalau saya tidak bekerja, saya jadi orang kaya.
Tetapi kalau saya bekerja itu menghabiskan uang saya. Kenapa kok menghabiskan uang saya? Bendahara yang paling sering komplain Bapak Ibu. Kalau saya pergi kemana saya bangun di sana. Jadi akhirnya ya habis uang. Tapi kalau saya tidur manis di kamar, nah itu uangnya numpuk terus soalnya. Tidak keluar-keluar. Nah, jadi karena itu nanti Bapak Ibu tugas kita sama. Bapak Ibu juga sama. Buatlah yang namanya passive income. Passive income-nya di mana Pak? Setelah sudah punya kebun percobaan tadi, Bapak Ibu harus punya penghasilan harian. Penghasilan harian itu 300 meter persegi untuk tanam sayur. Coba saya mau tanya fair, ibu-ibu cuma satu aja, dua ya. Ibu kalau belanja kebutuhan makan sehari 30.000 aja cukup enggak sebenarnya? Makan sederhana lah di rumah gitu aja. Beras 1 kilo 10.000 lebih sedikit, lauknya ya anggap aja 50.000 lah gitu ya. Cukup ya 50.000 ya, sudah jangan muluk-muluk. Keluarga itu tengkar Bapak Ibu di desa itu bukan karena kepingin beli mobil. Untuk sangunya anak enggak ada, untuk makan enggak ada, bayar listrik enggak ada, cuma itu aja masalah utama keluarga tengkar. Bayar cicilan enggak ada. Jadi kita enggak usah menyelesaikan masalah yang tidak perlu diselesaikan, selesaikan masalah harian. Seandainya goal kita sehari hanya 50.000. Ini terutama bapak-bapak yang kepingin jadi anggota dewan, jadi kepala desa, jadi bupati. Tolong pikirkan rakyat kita bagaimana setiap keluarga punya penghasilan minimal untuk hidup. 50.000. Kalau enggak tahu caranya Bapak Ibu, bisa enggak orang desa cari uang 50.000 per hari? Bisa Pak, jadi buruh, jadi pegawai. Pertanyaannya lagi siapa yang mau bayar? Betul atau tidak? Karena itu saran saya kita harus menjadi pengusaha. Saran saya kita harus menjadi perusahaan. Pak, perusahaannya yang kedua apa? Setelah punya pabrik pupuk Bapak Ibu, punya kebun percobaan, keluarga kita kan sudah cukup kan? Ketika sayur keluarga kita cukup, percayalah, asalkan Bapak Ibu tidak berbohong di sini. Asalkan Bapak Ibu jujur di sini. Buat yang bagus, jual yang murah. Saya ulangi. Buat yang bagus, jual yang murah. Apa yang kita tanam di sini? Sayur. Sayur yang untuk masa depan. Saya nanam kangkung Bapak Ibu, saya jadikan primadona. Kenapa kangkung itu saya butuhkan? Kangkung juga antioksidan, kangkung mengandung vitamin C, kangkung mengandung pertumbuhan yang luar biasa. Hormon di dalam kangkung sempurna. Ini prinsipnya, saya kasih rahasia lagi. Gusti Allah itu memberikan tanaman yang paling mudah tumbuh, berarti dia bermanfaat bagi sejuta umat. Jadi sayur-sayur yang paling mudah tumbuh, yang tidak usah sekolah, yang bisa hidup di mana-mana, itu punya manfaat yang luar biasa. Sudah percayalah, Gusti Allah itu lebih hebat dari kita. Kita saja yang cari yang susah-susah, betul enggak? Kita itu cari tanaman yang paling susah-susah. Wong lulus saja belum kok cari yang susah. Wong pendapatan aja belum ada kok bikin percobaan yang mahal-mahal gitu loh. Sekarang kan anak-anak muda senangnya tanam melon, semangka, cabai yang barang mahal-mahal. Betul enggak kira-kira? Boleh kalau sudah punya uang. Yang konyol kan satu, tanam yang mahal-mahal hutang. Harus buat greenhouse, itu ilmu dari mana? Harus sudah modern, ilmu dari mana? Percayalah Bapak Ibu, greenhouse dan semuanya menjamin berhasil. Tidak sama sekali. Saya kenal Sampurna Agro, saya tahu Sampurna Agro. PT Sampurna Agro kira-kira uangnya kurang atau enggak Bapak Ibu? Dia buat pabrik tebu di Papua, enggak berhasil. Dia buat sayur organik full canggih, modern. Computerized mulai tahun 90-an. 90 sekian. Gatot. Pasarnya jelas Freeport. Kurang apa lagi? Gagal total. Sekarang jadi pemandangan yang mengharukan. Loh, kenapa? Kenapa kita tidak belajar yang sudah pernah gagal? Dan sekarang anak-anak muda digiring ke arah situ yang tidak tahu ilmunya juga.
Betul atau tidak kira-kira? Karena ketika saya melihat ketakutan ini Bapak Ibu, ini ketakutan bagi saya. Karena itu saya cepat-cepat banting setir. Saya mulai dari basic, pondasi. Kalau saya ngajari masuklah jurang yang sudah tidak ada dalamnya lagi. Supaya kenapa? Kalau sudah di paling dalam, kalau jatuh tidak bisa jatuh lagi sudah. Paling jatuhnya duduk gitu aja. Tapi kalau Bapak Ibu masih di tengah-tengah, kalau kepleset jatuh enggak kira-kira? Jatuh, sudah. Kalau gitu mulai dari titik nol yang paling kecil. Kalau kambing ya ikut satu loh Bapak Ibu, jangan setengah. Itu sate gulai namanya. Satu ya satu, bukan berapa banyak yang kita pelihara. Tapi seberapa kuat kita menguasai materinya. Karena apa? Kalau sudah tahu sistemnya, itu seperti bola salju yang berputar semakin lama semakin banyak. Kayak jagung tadi, Bapak Ibu tidak usah mikir sampai 10 ton, 100 ton tanamnya. Mikir dulu aja yang 1 kilo belum dikerjakan kok. 1 kilo kerjakan sebagus mungkin. Terus saya begitu amati. Saya pupuk begini, saya lakukan begini, saya kerjakan begini. SOP awal kita dampingi. Tapi kalau mau hasil bagus, tolong kita lakukan kreativitas. Saya tidak mengajari Bapak Ibu jadi anak SMP dan anak SMA yang tugasnya hanya menghafal dan mencatat. Ujian kita bukan hafalan, ujian kita adalah praktek. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lulus, Bapak Ibu tahu nanti, oh caranya dosis itu begini loh, aplikasinya itu begini loh. Setahun saja Bapak Ibu sudah jadi profesor kok di jagung. Betul atau tidak kira-kira? Kalau sudah berhasil satu, tinggal ditambah mata rantainya. Jagung untuk apa? Oh jagung untuk ayam, batangnya untuk sapi. Sudah selesai, pupuknya bisa diolah, sudah jadi. Satu siklus jadi, tetangga akan lihat. Percayalah, Bapak Ibu tanam pertama tetangga tidak ada yang mau. Tapi jangan didoakannya tetangganya bangkrut loh ya. Oh tak entah ini dulu bangkrutmu, gitu jangan. Tunggu saja, jalani saja, semampu kita mengerjakannya. Sambil berjalan pupuk ditampung. Sambil pupuk ditampung, kalau punya uang beli sapi atau beli kambing. Karena apa? Percayalah, nanti tanahnya tetangganya Bapak Ibu tidak akan digarap. Karena rugi. Fair Bapak Ibu, fair ini fair. Ini ada Mbah Lurah ya, betul Mbah ya? Kalau padi keluar cuma 2 ton, 3 ton per hektar, kira-kira mau ngerjakan atau tidak? Sudah tidak akan mau. Dan hari ini petani kita sedang masuk di fase ini. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu menjadi solusi, problem maker, solver, bukan maker. Jangan nambahi masalah di tengah masalah. Ada Pak, ada orang-orang yang tidak akan senang dengan program kita, tapi tidak masalah, kita berdiri di atas kebenaran. Enggak, masa tidak kampanye. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita harus punya penghasilan yang 50.000 ini. Goalnya adalah saya bisa pecah telur dan menetas. Kendala orang jadi pengusaha itu satu Bapak Ibu, mental. Enak jadi pegawai negeri, enak jadi pegawai pabrik. Pokoknya saya datang ada yang nyuruh, ada yang saya kerjakan, saya tiap bulan digaji, betul atau tidak? Tetapi kalau menjadi pengusaha saya harus memikirkan sendiri, saya harus menciptakan sendiri, saya harus membuat sistem sendiri. Itu bedanya pegawai dengan pengusaha. Nah karena itu, karena kita belum tahu apa-apa di bidang ini, jangan besar-besar. Modal tertinggi di sini 200.000. 200.000 itu apa? Beli benih yang paling gampang. Saya tidak anjurkan tanam yang sulit-sulit di sini. Tanamlah yang pasti tumbuh dan pasti berhasil. Tanam kangkung perlu sekolah enggak Bapak Ibu? Tanam bayam perlu sekolah atau tidak Bapak Ibu? Cari tanaman yang tidak perlu sekolah, yang harganya murah. Bapak Ibu kenapa tidak tanam kangkung sendiri atau bayam sendiri di rumah? Apa jawabannya kira-kira? Walaupun cuma 1.000 saja saya bisa beli, betul atau tidak? Berbahagialah kalau banyak orang yang ngomong, walah 1.000 saja saya beli gitu loh. Ya sudah saya yang jual. Loh, uangnya kecil cuma 1.000, 2.000 Bapak Ibu. Tapi kalau dikalikan ngeri. Saya kasih contoh. Tahu bedengan Bapak Ibu?
Ini lebarnya 80 cm. Jadi kalau jarak tanam kangkung dan bayam itu hanya 5 cm. 5 kali 5. Kalau 5 kali 5 berarti 1 meter kali 80 cm ketemu berapa Bapak Ibu? 80 dibagi 5 berapa? 16, betul ya? 16 kalau 1 meter berarti ketemu berapa? Kali 20. Berarti sama dengan 320. Saya minta maaf karena Bapak Ibu pelatihan di 1 minggu kita nyebutnya sebagai manajer project. Jadi banyak hitung-hitungan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu kalau ditanya orang bagaimana caranya, ada hitung-hitungannya, enggak ngawurisasi kalau ini. Kalau yang 2 hari banyak ngawurisasinya saya. Karena enggak akan saya jelaskan detail, waktunya enggak cukup soalnya. Tapi karena Bapak Ibu di manajer project, ini semua saya akan tunjukkan latar belakang. Rumus ini keluar bagaimana caranya. Jadi tidak ada ngawurisasi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya di ngajar kan seringkali ngomong ngawurisasi dan gadukmologi kan gitu kan biasanya kan. Kalau ini tidak boleh, ini tidak ada ngawurisasi, semua ada hitungan Bapak Ibu. Jadi kalau 1 meter lari ketemu 320, kan tidak semua tanaman mati, tidak semua tanaman hidup, betul kan? Seandainya ini sisa tinggal 200. 200 tanaman yang hidup. Jadi anggap probabilitasnya sekitar 60-70%, 60-70% bagus. Yang 30% tidak bagus. Jadi tinggal 200. Satu ikat Bapak Ibu itu paling banyak isinya adalah 10 sampai 15. Satu ikat kangkung itu 10 sampai 15 batang. Kalau seandainya satu ikat itu 10 berarti ketemu 20 ikat. Kalau seandainya satu ikat itu 1000 berarti ketemu 20.000 per meter. Kalau cabut. Kalau potong dia lebih banyak lagi karena kalau cabut itu yang banyak akarnya. Paham maksud saya ya? Kalau potong itu lebih kelihatan kecil tapi harus lebih banyak 15 kalau potong. Nah, kalau seandainya lahan kita cuma 300, umurnya ini kita anggap aja 30 hari, umur kangkung cuma 24 hari, 25 hari sudah panen. 30 hari berarti sehari berapa meter Bapak Ibu? 10. Kalau kita 10 meter berarti kali 10 sama dengan 200.000. Saya minta tolong buat penghasilan harian. Loh Pak, itu kan uang kecil, biayanya sekolah aja mahal, transportnya aja mahal, dapat uang 1 hari cuma 200 kan kecil gitu ya. Saya minta tolong, 200 itu nyarinya susah loh Bapak Ibu kalau belum tahu. Yang Bapak Ibu bangun adalah sistem. Bapak Ibu mau menjadi petani yang begini tadi, atau yang begini? Yang lurus tapi naik, betul ya? Supaya apa Bapak Ibu? Kalau tidak bisa menciptakan pasar, jangan bertani. Nyiptakannya ke siapa Pak? Saya minta tolong. Kira-kira tetangganya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu ajari pertanian ini mau tidak jadi petani kira-kira? Tidak mau. Percayalah tidak mau. Nah, langkah pertama Bapak Ibu harus ciptakan pasar. Pasar ini bagaimana? Mulai promosi. Mulai cerita, mulai dari kebun percobaan tadi ketika keterima tamu, ketika terima siapa, Bapak Ibu buatkan makanan yang Bapak Ibu produksi. Sekarang sudah zamannya sosmed luar biasa Bapak Ibu, sudah deh. Bapak Ibu setiap hari apa yang dikerjakan diupload, tetangga pasti tanya, kamu ngerjain apa? Saya tanam sayur, paling pikirnya mereka, oh ini putus asa sekali tanam sayur. Nanti paling dia tanya, cobalah saya beli kan gitu kan. Tapi minta maaf. Pegang prinsip. Kejujuran adalah prinsip yang utama di dalam pertanian. Tadi dikatakan tani, tawakal, niat, ibadah. Tawakal itu kerja kerasnya Bapak Ibu. Sebenarnya tawakal, amanah, niat, ibadah. Di mana ibadahnya? Yang Bapak Ibu jual bukan kangkung. Yang Bapak Ibu jual adalah obat. Orang ketika merasakan kangkungnya Bapak Ibu, loh kok beda ya rasanya ya? Ke badan lebih seger ya. Bapak Ibu di sini selama 1 minggu ini nanti Bapak Ibu kan makan dengan cara saya, makan dengan pola kita, minum jamu, makan semuanya. Percayalah, nanti di akhir Bapak Ibu akan berkata badan saya jauh lebih seger.
badan saya jauh lebih sehat. Hanya dari makanan saja. Nanti tetangganya juga sama. Selama ini orang berbisnis di sektor pertanian, yang penting saya untung, yang makan sakit juga tidak peduli kan. Yang penting saya untung kan. Percayalah, itulah yang menghambat rezeki kita. Itulah yang membuat kita dijauhkan dari rezeki yang barokah. Rezeki kita Bapak Ibu di pertanian, jujur saya ini petani. Habis untung banyak ditaruh semua habis kan. Akhirnya ya grafiknya naik turun terakhir mati. Buktinya apa? Tidak ada orang tua yang petani bilang ke anaknya, kamu harus jadi petani yang sukses. Mereka selalu berkata, kamu sekolah yang pintar supaya tidak jadi petani. Lah kalau yang pintar-pintar tidak jadi petani, yang buangan jadi petani, kapan majunya Indonesia? Tapi kalau pertanian yang pintar-pintar masuk petani, kalkulatornya rusak. Ini gimana cara ngitungnya, betul atau enggak? Siapa yang sudah kuliah yang kerja di pertanian di sini, ada enggak? Belum ada, sudah? Sudah kuliah ya? Sudah dikasih tanah 1 hektar kan kemarin kan? Sudah dihitung kan? Rusak enggak kalkulatornya? Oh ngaco HPP-nya, berarti kalkulatornya ngeheng, itu kalkulatornya yang salah itu. Begini, kalau orang sudah tahu pendidikan, bisa berhitung Bapak Ibu, masuk dunia pertanian, kalkulatornya itu hang. Gimana cara ngitungnya gitu loh. Karena apa? Enggak ketemu. Saya dulu Bapak Ibu pernah tahu kan, dari penghasilan saya dari 7 ekor sapi setahun bisa dapat 2,5 miliar. Ceritanya begini, saya ini sarjana ekonomi loh. Sarjana ekonomi yang mencintai pertanian. Jadi ketika saya punya sapi 7 tahun 2007-2008, saya gaji orang 2 untuk cari rumput sama peliharanya. Gaji karyawan saya sudah 3 juta per bulan 1 orang. Berarti 2 orang berapa? 6 juta. Beli pedet itu 6 juta dapat Bapak Ibu. Tahu pedet ya? Anaknya sapi. Jadi kalau sapi 7 dihitung pakai cara apapun, enggak masuk. Itu seandainya sapi 7, tahu sapi ya Bapak Ibu ya, sapi hitungannya itu 18, setiap 18 bulan sekali dia beranak, kalau kawinnya lancar. Kalau IB-nya disuntik sekali tidak jadi, suntik 2 kali tidak jadi, sampai 4 kali berturut-turut, ya wassalam, bangkrut. Jadi saya tunjukkan, saya pelihara sapi sudah paling irit di dunia sebenarnya. Pakan sapi itu cuma butuh 2 truk per ekor per tahun. Jadi saya kalau cari rumput 1 tahun itu cuma 2 truk untuk 1 tahun per ekor. Sapi saya semua betina waktu itu. Biayanya per ekor itu kurang lebih sekitar 4 juta untuk pakannya setahun sama tenaga kerja. Nah, kalau saya hitung-hitung berarti saya itu rugi total Bapak Ibu. Karena apa? Orang tua saya ngitung, ini gajinya karyawanmu aja kamu belikan pedet 1 tiap bulan dapat. Betul ya? Terus habis gitu ini sapi 7 belum tentu 1,5 tahun bisa jadi 7 ekor, 14 ekor berarti belum tentu. Dari sana saya mikir Bapak Ibu, saya ini pengajar pertanian, saya waktu itu sudah mulai ngajar pertanian. Kalau saya saja mundur, kira-kira bagaimana dengan petani yang lain? Petani yang lain kan kalkulatornya cuma kadang-kadang rusak itu aja tuh Bapak Ibu. Jadi ngitungnya ya sudah pokoknya dihitung ngawur, tenaga kerja enggak usah gitu aja toh. Pokoknya yang penting saya beli 10 jual 15, untung 5 juta kayak gitu. Biayanya enggak usah dihitung. Dari sana ketika saya lihat sapi begini, sampai gara-gara enggak sabar, diteleponi orang tua. Kamu kelihatan sapi mulai ini dijual aja. Enggak untung. Saya mikir kalau saya mundur, bagaimana saya akan bercerita tentang peternakan di Indonesia. Sebenarnya bukan tanggung jawab saya tuh ngurusi peternakan, itu kan harusnya dinas peternakan sana yang ngurus. Akhirnya saya duduk di situ 3 hari Bapak Ibu. Sapi itu saya perhatikan. Saya mulai menganalisa, ini lihat cara menganalisa. Apa yang paling pasti dari sapi? Saya cari dulu apa yang paling pasti dari sapi. Nomor 1 makan. Betul ya? Dan nomor 2 buang kotoran dan kencing. Itu makan sebentar, kencing cowur gitu ya Bapak Ibu ya. Habis gitu teletong plok. Nah gitu.
Habis itu saya mikir lagi, besar belum pasti. Gemuk itu belum pasti Bapak Ibu. Gemuk ada cacingnya, habis gitu salah makan, mencret, ya tambah kurus. Betina sudah besar, bunting besar pun bisa keguguran. Berarti probabilitasnya masih 50-50. Penggemukan 50%, breeding juga 50%. Biaya pasti, kencing pasti. Berarti yang saya hitung cuma 2. Berarti sapi itu cuma butuh makan dan buang kotoran. Sudah. Akhirnya yang menghasilkan anak saya skip, menjadi besar saya skip. Tidak saya perhitungkan. Karena itu masih tengah-tengah, masih abu-abu. Katanya kitab kalau abu-abu itu datangnya dari mana? Nah, jangan diharapkan. Itu jangan diharapkan. Kalau yang masih abu-abu jangan diharapkan. Insya Allah sudah, jika Tuhan mengizinkan. Tetapi yang pasti, itu sudah pasti enggak? Mulai yang pasti, mulai besok Bapak Ibu saya timbang itu kotoran sapi. Pengangguran. Kencingnya saya begitu kencing saya tadai. Saya hitung berapa kencingnya, berapa kotorannya, berapa kilo, kalau sudah kering berapa kilo, semua saya timbang. Dari sana mulai saya teliti. Setelah saya teliti, saya bilang ke karyawan saya daripada cuma nganggur, ya mereka sambil ngurusi sawah sih. Saya bilang ke mereka, mulai besok kencing dan kotoran ditampung. Orangnya pikir, oh ini orang bos gila ini. Bosnya stres ini. 1 tandon, cepat penuh Bapak Ibu, karena sapi 7. 7 itu kotorannya aja setiap hari 200, sama kencingnya sekitar 200, berarti setiap hari 400. Beli 1 tandon itu penuh. Akhirnya penuh, Pak penuh bos, ya beli lagi. Sampai penuh 50 tandon. Sudah keren atau enggak kira-kira? Gilanya sudah mentok. Sudah rugi beli tandon aja 50 juta. Setelah penuh tandonnya, penuh tempatnya juga, enggak bisa lagi sudah. Bingung untuk apa. Saya coba, saya olah jadi POC, saya olah jadi mall, saya olah jadi set PT dengan cara-cara 2008 ya, masih mall primitif ya, enggak berhasil. Akhirnya saya ketemu pabrik ikan Bapak Ibu, saya punya teman di Surabaya, dia itu ekspor tuna. Terus dia bilang, kamu mau enggak bisa ngolah enggak ini jeroan tuna ini? Berapa banyak Pak? Setiap minggu ya kurang lebih 2 ton lah. Oh, oke lah saya coba lah. Itu anak-anak setiap ngambil malah disangoni. Untuk membuangkan sampah soalnya. Jadi saya dapat gratis dan disangoni. Bensin ditanggung lah pokoknya seperti itu. Akhirnya saya tampung itu setiap minggu 2 ton sambil saya olah. Pupuk ini Bapak Ibu pertama saya jual 2.500, enggak laku. Habis enggak laku, saya naikkan 5.000. Lebih enggak laku. Dari 5.000 saya tambah lagi dengan macam-macam, naik 10.000. Ya laku sih, cuman berapa liter gitu aja, enggak mau beli lagi orangnya. Habis setelah saya tambah ikan jeroan tadi, saya olah, saya fermentasi, teman-teman pasukan ini bilang, Pak kita ini salah ngasih harga. Orang Indonesia itu kalau dikasih harga murah itu mereka nyepelekan. Ya sudah, berapa harganya? 100.000 Pak. Gila enggak? 50 ton habis setahun. Sekarang kalau mau beli barang ini inden. Ternyata kenapa? Kelihatannya mahal enggak 100.000? Mahal, tapi 1 hektar cuma butuh 2 liter. Mahal atau murah? Murah. Itulah teknologi. Tenang saja, Bapak Ibu belajar di sini. Jadi dapatnya berapa? 5M. Saya bagi hasil sama mereka yang jual ini separuh-separuh Pak. Mereka untungnya lebih banyak dari saya. Dia dapat 2,5M tim marketing, saya bagian tim produksi cuma dapat 2,5M. Dari situ kerugian saya 3 tahun Bapak Ibu tertutup. Saya tanya, ini untung atau rezeki? Jangan pernah hidup dari untung supaya tidak buntung. Tapi hiduplah dari rezeki karena itu akan mengalir seperti air. Enak mana rezeki yang terhenti atau yang cuma untung sekali-sekali? Enak rezeki.
Itulah bisnis dengan Gusti Allah. Apa yang harus kita pegang? Komitmen. Buat yang bagus, jual yang murah. Itu adalah mental menjadi seorang pelayan. Sebenarnya Bapak Ibu, apa bedanya raja dengan pelayan? Raja itu dihormati Pak, pelayan direndahkan, betul enggak? Sebenarnya tugasnya sama enggak raja dengan pelayan? Sama, pelayan itu ngelayani, raja juga ngelayani. Cuman masalahnya kalau sudah jadi pemimpin itu kelirunya kan cuma satu. Saya kan yang harus dilayani, itu harus dibalik kata-katanya itu. Disuruh baca peraturan, pemimpin adalah hambanya rakyat, betul atau tidak? Kalau daripada jadi pemimpin nanti salah jalan, lebih baik jadilah hamba. Yang enggak ada orang ngelamar. Saya ulangi. Kalau jadi pemimpin, ngelamar atau tidak Bapak Ibu? Butuh modal atau tidak Bapak Ibu? Fungsinya apa Bapak Ibu? Ada satu pekerjaan juga yang melayani, tapi tidak ada peminatnya. Jadilah pelayan. Paham maksud saya? Jadi pelayan perlu ngelamar enggak? Enggak. Bapak Ibu kepengen jadi pemimpin kan? Ada dua jalan. Yang pertama jalan atas, yang ke bawah jalan bawah. Jalan bawah ini tidak ada orang yang mau. Tapi yang selamat itu yang bawah Bapak Ibu, karena tidak pernah jatuh. Karena sudah di bawah. Ayo saya tunjukkan. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya jabatan apa-apa. Saya lebih senang menyebut diri saya adalah petani. Tapi minta maaf, kerjaan saya hampir sama dengan kapasitas gubernur Bapak Ibu. Jawa Tengah dan Jawa Timur, 2 gubernur malah saya rangkai. Ini Pak Bambang ini gubernurnya Jawa Tengah ini, di gubernur herbal. Ya memang tidak banyak, pasien yang kita layani 1 jutaan. 1 juta orang. Kenapa saya harus ngotot bangun pertanian? Begini loh ceritanya. Setiap pasien saya selalu resepkan, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Buat jus ini, buat jus ini, buat jus ini. Rebusannya ini gitu ya. Terus mereka tanya, Pak beli di mana? Saya kalau beli di pasar sakit kanker Bapak Ibu, padahal pengawet, penyedap, pemanis, perasa, kan tidak boleh. Lah kalau beli di pasar, Pak itu isinya racun semua. Saya diam Bapak Ibu. Terus Pak Bayu tidak produksi loh. Kalau saya yang produksi yang ngeri nih Bapak Ibu. Untuk 1 juta loh ya. Dari sana akhirnya kita berpikir berarti kita harus ciptakan petani. Kemarin Bapak Ibu 1,5 tahun yang lalu saya bilang jujur. Pelatihan saya gratis. Bapak Ibu ada yang datang ke sini kepengen beli katalis? Ada enggak? Ada ya kepengen beli gitu Pak ya. 1,5 tahun lalu Pak. Desanya saya datangi katalis saya kasih Pak. Dibiarkan tidak dikerjakan Pak. Bapak Ibu tahu tidak berapa katalis yang saya bagi? 200 ton. Harga 20.000 kali 200 ton berapa Bapak Ibu? 4M. Itu bendahara umum itu ceritanya marah. Ini gimana sih? Makanya Pak Bambang, Pak, Bapak salah jalan. Jangan beri kepada orang yang tidak niat. Terus maunya gimana? Buat pelatihan berbayar aja. Akhirnya mulai hari itu, oke buat pelatihan berbayar. Dan akhirnya sampai hari ini Bapak Ibu datang. Sebelumnya sudah korban miliaran untuk membangun pertanian ini. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara pasien teriak kepingin barang sehat. Mau makan ayam. Ayam kampung aja sekarang konsentrat Bapak Ibu. Padahal saya kalau ngomong, hindari kalau orang yang kena kanker, hindari makanan yang mengandung konsentrat. Terus pertanyaannya, Pak, ayamnya siapa Pak yang tidak ngandung konsentrat? Dia pelihara sendiri sudah. Sayurnya gimana ya? Tanam sendiri sudah. Nah, terbukti Bapak Ibu sekarang. Gara-gara program ini, ada pasien-pasien yang akhirnya mulai bertani, mulai buat sendiri. Saya senang ketika ada testimoni, ada orang sakit epilepsi. Sudah minum obat saya hampir 2 tahun. Siap, tenang saja, 5 menit lagi. Sudah 2 tahun minum obat saya, terus akhirnya dia bisa tanam padi full organik dengan cara BSM. 8 hari setelah makan itu, bukan makan beras ya, makan nasi yang diproduksi sendiri.
Dia nemui kita waktu saya di Nganjuk. Dia datang ke Nganjuk, Pak Bayu terima kasih. Kenapa? Istri saya ternyata sekarang sudah sembuh Pak. Jadi tidak usah beli produknya Pak Bayu. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa sembuh gimana? Cuman gara-gara makan nasi yang kita produksi sendiri. Ada beberapa pasien ambeien, terus prostat, sakit lambung yang parah, paru-paru. Cuman makan sayur Bapak Ibu. Loh saya kok cuma makan sayur aja bisa sembuh ya. Itu membuat saya bangga. Bapak Ibu tahu enggak katalis itu apa? Katalis memang mempercepat proses pembuatan pupuk. Tapi katalis sebenarnya itu obat termahal saya yang saya taruh di tanaman. Tujuannya apa? Supaya orang yang makan jadi sehat. Nah, Bapak Ibu jangan percaya kata-kata saya. Buktikan. Mumpung di tempat saya, Bapak Ibu nanti kan kebagian. Saya minta maaf ya, bukan memplokodo loh ya. Saya bukan memperalat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keberatan jangan dikerjakan, lihat saja. Besok motong ayam, motong sendiri loh ya. Masa lihat sendiri biar tidak ditipu. Paham maksud saya? Bapak Ibu kalau motong ayam kan tahu ini jerohannya seperti apa, rasanya seperti apa. Cuman ikan jangan dipancing, masih kasihan. Kalau yang 2 bulan lalu masih mancing mereka, saya bolehkan untuk mancing. Karena ikan ini baru kita isi 1 bulan lebih. Jadi minta tolong kalau ikan jangan, kasih ayam saja boleh. Begitu ya Bapak Ibu, silakan saya sudah di time out. Silakan makan siang, kita insya Allah nanti jam 1 ketemu lagi. Pak Cas. Oke teman-teman bisa langsung ke ruang makan aja ya, mic-nya nggak nyala.